Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Baik, berjumpa lagi dengan saya Asna Maulana dari Program Studi Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Nah, di video sebelumnya kita telah membahas tentang tokoh-tokoh internasional dari filsafat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tokoh-tokoh nasional yang terdapat pada filsafat. Adapun tokoh-tokoh itu seperti Ki Hajar Dewantara, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Bumi Sartika. Nah, untuk tokoh yang pertama yakni Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara ini nama aslinya adalah Raden Maswardi Sokjaningrat. Nah, beliau mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara atau lebih dikenal sebagai Bapak Pendidikan. Ia lahir pada tanggal 2 Mei 1859 yang diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, Ki Hajar Dewantara ini mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tinggi. Itulah definisi pendidikan menurut Bapak Pendidikan kita. Nah, selanjutnya Ki Hajar Dewantara juga memprakarsai tentang tujuan pendidikan atau lebih dikenal dengan Trirahaya. Yang pertama itu tujuan pendidikan kata Ki Hajar Dewantara memelihara diri, kemudian menjaga dan memelihara bangsa, kemudian yang ketiga menjaga dan memelihara alam semesta. Kemudian dasar pendidikan atau lebih dikenal dengan Triloka itu yang pertama Ingarsa Sum Tuladan. Jadi yang ada di depan harus jadi contoh. Kemudian Imadya Karsa, artinya jadi yang di tengah harus membangun kreativitas. Kemudian yang di belakang sebagai. Nah, selanjutnya sistem pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara atau Trimo. Yang pertama itu Momong, merawat sambil menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik kepada anak-anak. Kemudian yang kedua Among, memberi contoh tanpa memaksa. Kemudian Ngemong artinya mengamati, merawat, menjaga agar yang dirawat bisa tumbuh dan mampu berkembang secara optimal. Kemudian aktivitas pendidikan atau terpusat. Nah, di sini aktivitas pendidikan itu ada 3 atau pusatnya. Pertama keluarga, perkembangan dan pergerakan pemuda. Nah, ranah pendidikan itu sendiri atau Trimo pertama ngerti, pemahaman atau kognisi, kemudian ngerasa, afektif, kemudian melakoni atau tindakan. Kemudian metode belajar mengajar atau Trino. Yang pertama nonton atau mencermati atau belajar, kemudian ini mengingat, kemudian niroke meniru atau menjalankan. Nah, adapun filosofi Ki Hajar Dewantara yang pertama pendidikan menuju kesempurnaan. Nah, filosofi beliau ini adalah segala alat, usaha, dan cara pendidikan harus sesuai dengan kodratnya. Kodratnya itu tersimpan dalam adat istiadat setiap rakyat. Kemudian ngerti identitas atau budaya atau adat istiadat. Kemudian pendidikan harus sesuai hidup dan penghidupan rakyat. Kemudian filosofi Ki Hajar Dewantara yang kedua itu adalah pendidikan kerakyatan. Nah, di dalam pendidikan kerakyatan filosofi adalah mendidik anak merupakan bagian dari mendidik rakyat. Kemudian pendidikan harus membuat anak mencintai bangsanya, membuat mereka menjadi sosok-sosok yang memiliki rasa kemanusiaan. Menurut Ki Hajar Dewantara di sini adalah pendidikan itu harus membuat anak kita untuk mencintai bangsanya. Nah, dengan demikian anak itu akan menjadi sosok-sosok yang memiliki rasa kemanusiaan. Nah, tokoh nasional dalam filsafat selanjutnya yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari merupakan pendiri sekaligus Rais Akbar pimpinan tertinggi pertama Nahdlatul Ulama. Nah, setting yang membesarkan beliau adalah setting sosial budaya, psikologis,
Nah, dia lahir di tengah-tengah Islam pribadi, berkembangnya perasaan anti kolonial nasionalisme dan pan-Islamisme di dunia. Sejak kecil hidup di lingkungan pesantren. Nah, dengan adanya 4 setting, lahirlah tokoh besar Kiai Haji Hashim Asy'ari ini dengan inovasinya di bidang pendidikan. Pertama, ia menginisiasi atau memperkenalkan yang namanya model madrasah, kemudian memperkenalkan ilmu umum termasuk menulis huruf Latin sampai bahasa Belanda, kemudian mendirikan madrasah Nisamiah yang kurikulumnya 17% adalah pengetahuan umum. Kemudian dia juga mendirikan perpustakaan yang berlangganan majalah dan surat kabar. Nah, menurut urgensi dan tujuan pendidikan menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang pertama, mempertahankan predikat manusia jadi makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu di sisi manusia. Kemudian melahirkan masyarakat yang berbudaya beretika melalui pengamalan ilmu. Kemudian yang ketiga, mengutamakan ilmu daripada ibadah sunnah. Kemudian tujuan pendidikan itu pertama, khairul bariyah, menciptakan manusia yang paling baik. Kemudian melahirkan masyarakat yang berbudaya dan beretika lewat ilmu. Kemudian tujuan pendidikan yang paling dicari adalah mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kemudian hasil dan karakter ilmu. Dengan ilmu itu menghasilkan manusia yang berkembang semua kompetensinya. Adapun karakter ilmu itu yang pertama, terpuji, tercela, terpuji namun dapat menjadi tercela. Terpuji itu seperti agama dan ibadah, sedangkan tercela itu tidak memiliki gunaan baik dunia atau akhirat. Sedangkan terpuji namun dapat menjadi tercela, menjauh dari Allah dan kebenarannya. Kemudian syarat menuntut ilmu, kata Kiai Haji Hashim Asy'ari. Yang pertama itu syaratnya iman dan tauhid. Kemudian niatnya hanya untuk menuntut ilmu bagi peserta didik. Kemudian bagi guru, meluruskan niatnya tidak mengharapkan hanya materi saja. Selanjutnya tokoh nasional yang ketiga yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah pendiri Muhammadiyah. Nah, setting yang membesarkan beliau adalah setting sosial agama. Nah, kegelisahan Kiai Ahmad Dahlan melihat situasi umat Islam zaman penjajahan. Ada beberapa perilaku umat Islam yang tidak tepat, seperti bencinya dengan yang namanya penjajah. Kemudian orang-orang pada zaman itu pasrah. Kemudian awal kebangkitan dunia Islam. Kemudian mental yang fatalistik. Kemudian lari ke mistik atau supranatural. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengabarkan 7 falsafah ajaran. Nah, adapun 7 falsafah ajaran yang pertama, berlandaskan pada tujuan hidup, tidak sombong, tidak ikut-ikutan saja tanpa tahu dalil atau taklid. Yang keempat, mengoptimalkan akal. Kemudian yang kelima, berani untuk kebenaran. Dan yang keenam, berkorban untuk orang banyak. Dan yang terakhir, adanya kombinasi dan pengetahuan teori dengan praktek. Nah, selain 7 falsafah ajaran, terdapat juga 17 kelompok ayat favorit Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sering diajarkan. Kemudian tujuan pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama itu lahirnya ulama intelek atau intelek ulama. Kemudian memadukan antara sistem sekolah dan sistem pesantren. Kemudian misinya adalah memberi pelajaran agama di sekolah-sekolah Belanda dan mendirikan sekolah-sekolah sendiri dengan agama dan ilmu bersama-sama diajarkan. Nah, selanjutnya kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, pentingnya mendayagunakan akal. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat menghargai dan menekankan tentang pendayagunaan akal, yang mana akal merupakan sumber pengetahuan itu sendiri. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, materi pendidikannya itu ada 3. Yang pertama, pendidikan moral atau akhlak, kemudian pendidikan individu, kemudian
pendidikan kemasyarakatan. Adapun metode-metode yang sering metode mengajar yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pertama ada kurs tekstual, kedua amal amaliyah, kemudian dialog. Kemudian kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, etos guru adalah bersedia memberikan ilmu dan contoh yang baik, sedangkan etos murid adalah bersedia untuk terbuka, mau dan siap belajar. Nah, tokoh nasional selanjutnya yakni Dwi Sartika. Nah, Dwi Sartika ini lahir pada 4 Desember 1884. Dwi Sartika adalah salah satu tokoh yang berjuang dalam kemajuan pendidikan perempuan di Jawa Barat. Nah, kata Dwi Sartika mengelompokkan kelas perempuan Jawa itu yang pertama ada golongan miskin. Nah, golongan miskin ini adalah mereka yang tidak mendapatkan pendidikan. Kemudian ada golongan menengah atau cukup mampu. Mereka tidak bersekolah namun bisa melakukan pekerjaan. Kemudian yang ketiga golongan santri. Mereka tidak bersekolah tapi mendapatkan pelajaran agama. Kemudian golongan priai, kemudian yakni para bangsawan yang mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Pemikiran Dwi Sartika tentang perempuan pribumi itu, pemikirannya adalah Raden Dwi Sartika mengungkapkan pada zamannya hanya sedikit perempuan pribumi yang bagus dalam pendidikan. Kalaupun ada, mayoritas mereka ialah berasal dari kaum bangsawan atau kaum manat. Padahal pada masyarakat kecil juga ingin maju. Kaum masyarakat kecil yang sering bergaul dengan kaum bangsawan kerap meniru baik dari segi berbahasa maupun cara berpakaian orang-orang bangsawan itu. Maka dari itu, perempuan harus bisa maju seperti laki-laki, kata Dwi Sartika, karena kaum wanita yang akan menjadi ibu yang terlebih dahulu memberi pengetahuan pada anak-anaknya. Kemudian visi dan misi Dwi Sartika. Visinya itu kalau jadi perempuan harus memiliki keterampilan yang bisa segalanya agar bisa hidup. Kemudian misinya itu mewujudkan sistem pendidikan yang membuat seseorang maju pemikirannya, maju keahliannya, maju tingkah lakunya hingga sejahtera hidupnya. Nah, selanjutnya tujuan dari pendidikan ini adalah mencetak anak didik yang sehat jasmani dan rohani, berhati dan berkelakuan baik, kemudian memegang teguh kebenaran dan pandai atau cakap. Selain sekolah, beliau juga pernah menulis buku tentang keutamaan istri atau keutamaan perempuan. Isinya yaitu idealisme dalam mendidik. Nah, menurut Dwi Sartika, keutamaan seorang perempuan ialah menjadi seseorang yang hebat, terdidik dan cerdas, agar bisa ikut mencerdaskan generasi penerus mereka. 3 hal utama yang menjadi dasar keutamaan seorang perempuan, kata Dwi Sartika, yakni berdasarkan bangsanya, adat dan kebiasaan, serta pendidikan yang ditanamkan sejak kecil. Nah, kemudian kriteria guru pada keutamaan pada sekolah istri. Yang pertama, punya kompetensi di dunia pendidikan. Kemudian yang kedua, punya keterampilan khusus di bidang keterampilan perempuan seperti memasak. Kemudian berwibawa, disiplin, bijaksana dan berlaku adil pada murid. Kemudian yang keempat, mampu membangkitkan minat belajar dan mampu memberikan nasihat. Kemudian memiliki semangat juang dalam memajukan perempuan. Nah, di dalam sekolah istri juga, setelah lulus, alumninya bisa membuka lapangan pekerjaan. Nah, maka di sekolah istri juga ini ada, alumninya bisa membuka lapangan pekerjaan. Nah, di dalam sekolah istri terdapat beberapa pendidikan karakter seperti yang ditanamkan kebersihan, tata krama, berbicara, disiplin, taat, gembira, baik hati, hemat, berpikir, atau memilih. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.